Halo guys, selamat siang. Sekarang sangat panas sekali ya guys, dan saya mau jalan-jalan di Lawang Sewu guys. Nah ini dia guys, ini nampak dari depan ya. Oke guys, sekarang saya lagi di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah ya. Sekarang saya ada di gedung Lawang Sewu. Kalian tahu kan ini sangat terkenal sekali, dan bangunan ini adalah peninggalan Belanda. Yuk kita masuk, dan ini loketnya. Yuk ikut guys. Ya. Nah, ngantri guys. Masker apa? So ya guys, karena disuruh pakai masker, jadi saya masker. Tadi saya udah beli tiket murah sekali guys, satu orang itu 10.000. Saya 2 orang sama teman saya guys, jadi ini tiketnya. Yuk kita masuk. So ya guys, kita lanjut lagi perjalanan kita. Sekarang kita udah masuk ke dalam. Inilah, yuk kita saksikan. Yuk. Nah, di sini ada petunjuk arahnya ya. Kita mau kemana aja, jadi tinggal ikutin tanda panah ini. Yuk kita mau kemana dulu? Kita sini dulu ya. Kita lihat dulu dari sini, kita ke sana guys. Jadi ini adalah gedung peninggalan Belanda yang jumlah pintunya itu ada 1000 guys. Jadi namanya itu dalam bahasa Jawa Lawang Sewu. Nah, di sini ada patung cantik guys, sama guys. Nah, so ya guys, ini adalah penampakan gedung Lawang Sewu di bagian tengah, yaitu di halamannya. Dan saya di sini akan sedikit bercerita tentang sejarah Lawang Sewu. Jadi, Lawang Sewu ini dibangun pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dengan nama lain Het Hoofdkantoor van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, atau disingkat dengan Kantor Pusat NIS, yaitu dirancang oleh Profesor Jacob F. Kleinkamer dan D.J. Quendach, yaitu arsitek dari Amsterdam. Nah, sebenarnya jumlah pintu dari gedung Lawang Sewu ini adalah 429. Nah, tetapi karena banyak jendelanya itu berukuran besar dan terlihat seperti pintu, jadi gedung ini disebut sebagai gedung 1000 pintu atau Lawang Sewu. Nah, jadi guys, gedung Lawang Sewu ini pada zaman penjajahan Belanda dulu, dia dijadikan sebagai tempat perkantoran administrasi PT Kereta Api yang berasal dari Belanda guys. Nah, ini dia ada sebuah ruangan yang dijadikan sebagai tempat untuk ibadah orang muslim ya guys, kalau saat ini guys. Dan juga kita di sini ada tempat untuk wudhunya ya guys. Nah, jadi jika kalian berkunjung di sini, kalian juga bisa melakukan ibadah di sini untuk orang muslim ya. Guys, ini di halaman depan tadi saya udah masuk, ada beberapa lukisan yang di dalamnya itu, di dalam lukisan itu menceritakan tentang sejarah dulu waktu masih penjajahan ya, ketika Indonesia itu belum merdeka. Jadi ayo kita lihat ke tamannya ya.
kereta zaman dulu ya. Jadi ini udah tidak terpakai atau mungkin cuma sekedar miniatur untuk foto-foto atau bisa anak kecil bermain. Bisa foto-foto di sini. Terus ya jadi seperti ini cuma sekedar miniatur ya. Tapi ini juga peninggalan zaman Belanda dulu ya. Kereta kecil gitu guys. Nah, jadi sekarang di bagian tengah ini halamannya sangat luas sekali dan di sini ada tempat duduk banyak ya. Kita bisa duduk-duduk di sini nongkrong dan menikmati suasana sekitar dan pemandangan sini ya, bisa melihat gedung-gedung ini guys. Pokoknya ini jumlahnya ada 1000 guys. Ya, kalau malam itu hawanya tuh agak-agak mistik gitu guys. Jadi gelap banget. Jadi kita harus ada pemandu wisatanya guys. Sekarang masih sore jadi nggak apa-apa. Nah, di sini juga banyak tanaman-tanaman ya, biar kelihatan ya asli gitu guys. Saya akan lanjut bercerita lagi tentang sejarah Lawang Sewu ya guys. Nah, jadi gedung ini ada 3 lantai ya guys. Lantai dasar dan lantai kedua dijadikan sebagai tempat perkantoran PT Kereta Api dari Belanda, dan lantai 3 itu adalah loteng. Nah, yang lebih menariknya lagi guys, di bagian bawah itu ada ruang bawah tanah yang konon katanya zaman dulu ketika masa penjajahan Belanda itu, ruang bawah tanah ini dijadikan sebagai tempat tahanan orang zaman dulu ya guys. Jadi bisa dikatakan tempat ini juga tempat yang penjara paling kejam ya guys pada masa penjajahan Belanda dulu. Nah, kita akan berjalan di bagian pintu masuk atau depan ya guys. Jadi penampakannya seperti ini guys dari depan. Sangat bagus sekali bangunan ini, terlihat kokoh walaupun berusia ratusan tahun. Nah, oke guys, saya sekarang udah ada di depan ya guys. Ini dekat jalan raya seperti ini. Sangat ramai sekali ya, bising sekali karena banyak kendaraan berlalu lalang. Dan kita akan berjalan ke depan sana, ada sebuah kereta api lokomotif batubara peninggalan zaman Belanda dulu ya guys. Jadi sangat unik banget guys. Ini dia, di sini kita bisa foto-foto guys. Ya, ini terbuat dari besi baja yang sangat kuat sekali ya. Kereta api batubara zaman dulu modelnya seperti ini. Kita bisa foto-foto di sini guys. Oke guys, lanjut bercerita lagi. Nah, selain itu, gedung Lawang Sewu ini juga jadi saksi bisu pertempuran melawan tentara Jepang guys. Jadi di masa awal kemerdekaan Indonesia, Lawang Sewu ini berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA dengan tentara Kempetai dan Kidobutai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 4 Oktober sampai 19 Oktober tahun 1945. Cuma muter-muter guys, karena
ada tulisan peringatan tidak boleh naik ke lantai 2. Sebenarnya tadi saya mau naik, tapi karena ada peringatan seperti itu, jadi kita cuma jalan-jalan di lantai 1 di sekitar sini ya guys. Dulu saya pernah masuk ke terowongan yang di sana itu ada airnya, genangan air kayak di bawah tanah, terus ada sumur tua gitu guys, yang sering dipakai syuting film-film horor di bioskop, karena mungkin harus pakai pemandu wisata guys. Jadi kita cuma bisa lihat sekitar guys. Nah ini di bagian depan guys, dekat jalan raya ya. Jadi semua model pintunya itu seperti ini, dari kayu jati ya. Ini udah berapa ratus tahun ya, pokoknya jumlah pintunya itu ada 1000 guys ya. Tapi sama guys, di setiap sudut ruangan itu pasti ada lukisan-lukisan dari seniman gitu guys, bagus-bagus. Ini juga ada lukisan gedung lawas kayunya seperti ini. Ini kontraktor waktu bangun jadi ya. Yuk kita masuk dulu. Oke guys, ini di bagian tengah guys, dan ini ada tangga menuju ke atas. Waktu di sini guys, saya merasakan hawa-hawa mistik guys, merinding sekali. Saya mau nyoba naik ke atas, tapi saya takut guys. Pokoknya tuh hawanya tuh merinding gitu guys, serem gitu. Ada hawa-hawa mistik. Saya bisa merasakan guys. Jadi sebenarnya tempatnya tuh gelap banget guys, apalagi kalau malam. Nah ini juga ada WC atau toilet di situ kayaknya sih. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini di bagian belakang guys, dekat dengan taman ya guys. Nah ini tamannya guys. Dan lalu kita masuk ke dalam. Ini ada museum ya guys. Jadi di sini banyak barang-barang bersejarah dan ada banyak foto-foto atau lukisan yang menggambarkan suasana pada zaman dulu guys. Dan ini tentara-tentara zaman dulu guys, nggak tahu namanya apa. Nah ini guys, ada foto-foto pangeran pangeran apa guys? Dulu apa? Orang Belanda ini guys. Tokoh-tokoh orang Belanda penjajahan dulu. Saya nggak tahu namanya guys, saya nggak pandai sejarah. Nah di sini juga ada guys. Dan di sebelah sini lebih unik lagi guys. Nah ini barang-barang antik ya guys, kayak telepon dan juga itu kayak apa ini nggak tahu ya. Dan juga di sebelah sini nih, nah telepon. Dan juga ada mesin ketik guys. Ini ada miniatur. Ini mesin ketiknya guys. Nah masih ada sampai sekarang, udah ratusan tahun usianya. Nah jadi mereka dikasih kotak seperti ini biar nggak kotor dan rusak. Guys, saya masuk lagi di bagian belakang. Dan di sini tuh ada kayak museum. Ada beberapa miniatur kayak kereta api zaman dulu guys, ini dipajang di sini. Dan juga tadi ada barang-barang bersejarah di sana zaman dulu ya, yang mereka pakai orang-orang Belanda itu. Seperti ini guys. Ini semua kereta api, kereta batubara zaman dulu. Ternyata di sini juga ada sebuah ruangan, ada TV-nya guys. Jadi juga ada tempat duduk nih.
nggak tahu ini ruangan apa ya. Ya pokoknya ada tempat duduknya dari kayu guys. Unik. Jadi tidak ada sinyal TV-nya. Itu mau kemana lagi ya, karena nggak bisa naik ke atas guys, cuma di sekitar sini ya. So guys, kita cuma bisa berkeliling tadi di bawah ya, jadi semua udah saya kelilingi ya, cuma begini ya. Jadi setiap sudut itu ada lukisan bersejarah, dan juga setiap ruangan itu ada pintunya guys. So karena udah sore, saya juga mau pulang ya, dan sampai di sini dulu videonya ya guys. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, tonton terus. Dan